halo, selamat datang di channel Nyonya Jerman. Kali ini saya mau tunjukin beberapa uh, barang yang saya beli hasil lelang, sebagian besar hasil lelang dari toko barang bekas di Jerman, toko online yang menjual barang-barang yang second hand ya, bekas, tapi sebagian masih bagus gitu ya, sebagian tergantung kita pilihnya. Kita bisa lihat kondisinya ya, kalau kita mau, ini ada deskripsinya kan, bisa lihat. Nah, yang pertama ini satu-satunya dari website Mädchen Flohmarkt di Jerman. Ada yang namanya Flohmarkt, itu kayak pasar loak. Ini Mädchen itu cewek gitu ya, kayak biasanya pasarnya ya perempuan-perempuan yang usia muda gitu ya. Jadi barang-barangnya masih up to date. Tapi yang saya cari adalah, saya kepengen tas kulit, asli kulit, warna abu. Kenapa? Karena saya sebelumnya saya beli di toko online yang lain, di toko barang bekas yang lain, yaitu eBay, tas dari Calvin Klein mereknya, dan warnanya abu ya. Tasnya praktis, kecil, buat sehari-hari gitu ya. Ini merek Calvin Klein. Nah, tapi ininya nggak ada. Jadi saya kalau pakai tas itu saya suka dicangklong ya, bukan dicangklong, apa sih namanya? Kalau kayak begini aja saya kurang suka, pegel. Kadang pengen praktis gitu, pengen ada ininya ya, tali panjangnya gitu. Tapi di sini nggak ada. Dan yang mau saya garis bawahi di sini, kalau cari tas itu bukan cuma merek ya. Merek itu bukan selalu jaminan. Kebetulan saya terpincut sama merek Calvin Klein ini, bukan cuma ininya, tapi harganya buat saya tuh penting banget. Harganya nggak boleh terlalu mahal. Ini harganya cuma 10 euro gitu. Jadi untuk barang bermerek saya memang nggak mau keluar budget banyak ya. Dan ya kondisinya masih boleh lah. Cuma yang saya kurang yakin, ini bahannya apakah bener-bener dia kulit asli atau tidak, gitu saya agak ragu. Karena kemarin saya lihat ada yang terkupas sedikit. Saya nggak tahu kalau kulit asli itu bisa terkupas nggak sih, mungkin bisa juga kali ya. Tapi sejauh ini ya nggak banyak gitu ya. Biasanya di sini kan mulai terkupas gitu. Dan yang saya beli di Mädchen Flohmarkt itu kulit asli, bukan merek terkenal. Ini merek dari Rusia. Saya nggak tahu kalau di Rusia apakah ini merek terkenal, tapi yang penting buat saya adalah kualitasnya, kulit asli, kondisinya bagus, dan juga pengiriman juga cepat, nggak terlalu mahal biaya kirimnya. Jadi overall ini cuma berapa harganya? Ini tasnya mungkin 4 euro, terus sama biaya pengirimannya juga sekitar nggak nyampe 4 euro, jadi 8 euro untuk semua tas ini. Kulit asli, pengirimannya cepat, masih mulus karena baru beberapa kali dipakai aja sama yang punya ya. Jadi pre-loved, walaupun bukan merek yang terkenal ya. Ini saya nggak tahu merek apa namanya, tapi di dalam juga masih bagus dan bersih. Dan ini ada tali panjangnya, jadi saya bisa ganti. Kalau saya mau pakai yang ini juga saya masih bisa pinjam dari tas yang satunya lagi untuk tas ini. Nggak tahu ya kenapa terus perlu banyak tas, padahal nggak perlu banget ya. Bicara tentang merek, ini ada juga merek Furla, juga nggak terlalu mahal, tapi ya kondisinya nggak terlalu bagus ya. Ada cacat sedikit di sini, sudah karena pemakaian mungkin ya, sudah kayak mengkhawatirkan kalau ini putus. Tapi ini ada ininya ya, tali panjangnya, jadi saya usahakan nggak terlalu bawa yang berat
walaupun ini ukurannya agak besar ya. Jadi saya usahakan jangan terlalu banyak bawaannya dan pakai ini ya, jadi membantu supaya ininya nggak cepat putus ya. Itu yang lumayan bermerek. Ada satu lagi yang dulu saya beli ya, dan ini sangat mengecewakan karena harganya juga di atas 15 euro. Kalau yang lain kan di bawah ya, di bawah 15, kecuali yang ini mungkin berapa ya, saya lupa. Dulu saya pernah bikin video juga tentang ini, harganya mungkin sekitar 20, tapi yang ini merek Guess ya, saya cuma beberapa kali pakai, ternyata tidak lama kemudian bisa dilihat sudah terkelupas gini, dan saya nggak tahu ini walaupun saya suka ya modelnya dan ukurannya juga sangat bagus, ukurannya pas, nggak terlalu gede nggak terlalu kecil, dan ini model yang saya sangat suka ya, pakai tali. Tapi sayang sekali sudah mau ngelupas, jadi saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan dengan ini. Dijual lagi juga kayaknya nggak mungkin ya, karena sudah begini ya. Begitulah resiko beli online ya. Jadi saya ragu apakah ini benar-benar asli guys. Saya nggak tahu juga. Oke, selanjutnya yang jadi fokus saya sekarang tas kulit ya. Jadi saya beli untuk harga yang sangat murah, ini 1 euro. Ini kulit asli ya, tapi saya nggak tahu mau pakai kemana tas kayak begini ya. Ya mungkin sekali-kali kalau bosen. Jadi ini bukan kondisi baru ya, tapi tidak perlu diragukan, kulit asli, jadi bisa tahan lama kapan saja, sejalan kalau nggak perlu bawa banyak. Dan buat pesta saya beli ini juga 4 euro harganya. Ini 4 euro kulit asli ya, kulit asli. Bukan selalu buat pesta ya, buat jalan di kota, buat kalau makan sama teman-teman juga gitu ya. Kita kan nggak perlu bawa banyak ya, cuma bawa dompet sama bawa HP cukup ya. Ini tas ini juga harganya nggak terlalu mahal ya, 4 euro kalau nggak salah, plus biaya pengiriman juga sekitar berapa ya, 4 euro mungkin. Itu biaya pengiriman yang paket ya. Terus saya sebenarnya pengen beli ini ya, pengen beli buat anak saya juga, ransel, tapi saya salah ukurannya. Ini ukurannya nggak terlalu gede, jadi sayang banget. Saya pakai juga terlalu kecil kayaknya ya. Nah ya, mungkin buat kalau apa ya, kalau bukan piknik sih, kalau piknik ya mungkin bisa juga ya dipakai. Dan satu lagi yang terakhir itu merek Coach. Ini juga saya beli karena apa ya, karena mereknya sih, terus terang aja saya tertarik sama mereknya karena saya belum punya tas merek Coach ini ya. Maklum namanya perempuan ya, selalu tergoda gitu ya, walaupun nggak perlu amat. Dan ini harganya juga untuk tas merek ini cukup murah, cuma 20 euro, jadi masih dalam budget saya ya. Jadi saya beli aja karena memang kalau saya beli baru mungkin nggak sanggup, dan ukurannya juga nggak terlalu gede, jadi bisa dipakai sehari-hari atau untuk kalau mau praktis ya, nggak bawa banyak gitu ya, cuma bawa dompet untuk belanja kayak begitu, bisa pakai sehari-hari. Oke, itu cukup banyak ya ternyata, walaupun
nggak perlu, saya kalau kerja itu cuma satu tas, nggak perlu ganti-ganti, tapi kadang-kadang tertarik aja gitu, tergoda untuk beli yang murah meriah gitu ya, pagi kalau pas dapat kualitas bagus dan cukup bermerek, itu godaan yang susah untuk eh, dihindari. Terus saya beli juga di eBay, ini celana kulit tapi ini imitasi, bukan kulit asli. Ini harga aslinya itu 25 euro, 25. Saya beli berapa ya kalau nggak salah, nanti saya tunjukin deh, mungkin 4 euro kali. Jadi untuk musim dingin atau musim gugur sekarang ini, selain pakai legging kayak begini, ini celana kulit juga sangat praktis buat menahan hawa dingin kalau musim gugur atau musim dingin kan cuaca lumayan dingin gitu ya. Kalau kita pakai celana yang jeans aja atau celana yang nggak ada nggak ada pelindungnya, itu kerasa gitu. Kalau harus jalan kaki lumayan lama, biasanya ke kulit itu gatel, udara dingin itu bikin gatel ya. Tapi memang akhir-akhir ini saya nggak pernah jalan kaki lama-lama di luar gitu, jadi biasanya cuma untuk belanja atau jalan ke tempat kerja, itu nggak terlalu lama. Oke, sampai di sini ya, itu aja barang-barang yang mau saya tunjukin, hasil berburu di toko barang bekas online, barang-barang pre-loved atau second hand dengan harga miring. Kadang-kadang kita beruntung dapat yang masih ada etiket, yang masih baru ya, dan nggak ada cacat. Itu suatu keuntungan belanja di toko barang bekas. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.